kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya. Banyak orang yang merasa dunia ini sedang aman-aman saja. Banyak orang yang merasa kalau ini sedang tidak terjadi apa-apa. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, hello saudara terkasih di dalam nama Tuhan, dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang digiring untuk masuk ke dalam total kontrol. Dunia sedang tidak baik-baik saja karena manusia digiring untuk tunduk kepada tanda bilangan itu. Dunia sedang tidak baik-baik saja karena manusia sedang digiring untuk apa? Tunduk kepada patung itu. Apakah saudara menyadari itu? Atau saudara santai dengan semuanya itu? Ya. Jangan menyesal, karena sesungguhnya Elohim telah berfirman bagi kita semuanya, supaya engkau pun mempersiapkan segala sesuatu menjelang hari yang dahsyat itu, menjelang kesusahan yang besar itu. Tetapi bagaimana engkau yang mendengar? Apakah engkau bergiat untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kamu kerjakan? Atau sebaliknya, ya sudahlah, kita jangan takut, kita jangan khawatir. Ya. Saya tidak menghimbau saudara untuk takut dan khawatir, tetapi untuk berjaga-jaga. Ya. Supaya apa? Di saat pencobaan itu datang melanda bumi, karena kan sudah diperingatkan di kitab Wahyu, kalau pencobaan-pencobaan besar akan datang melanda bumi, supaya di saat pencobaan itu menghampiri, maka engkau pun telah diluputkan daripadanya. Ya. Makanya miliki hikmat, miliki pengertian bagaimana supaya engkau memiliki hikmat dan pengertian. Banyak seperti ini di kaki Tuhan. Ya. Banyak duduk diam di kaki Tuhan, baca firman supaya engkau berpengertian. Ya. Karena hikmat itu, ya, Tuhan berikan secara langsung bagi setiap orang yang sungguh-sungguh. Dia yang sendiri yang akan menafsirkan segala ayat-ayat yang kita tidak mengerti. Ya. Dari mana saya bisa mengajar seperti ini kepada saudara? Apakah Ibu Heni seorang yang sekolah teologi, sekolah misi atau sekolah apapun? No. Saya hanya tamat SMA. Bahkan saya tidak punya modal. Saya tidak punya ilmu untuk memberitakan ini semua kepada saudara. Tetapi saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya guru yang luar biasa, yang tidak ada menandinginya. Dialah yang mengajari dan menuntun saya, sehingga saya pun bisa menyampaikan segala sesuatu kepada saudara. Ya. Karena terkadang sekolah di dunia ini hanya membawa kita kepada ahli Taurat, ya. Akhirnya menjadi apa? Sekolah tinggi hati, makin tinggi hati. Ya. Tetapi di saat Roh Kudus yang menjadi guru kita, maka kita akan diajari untuk menjadi keset kaki yang selalu merendahkan hati di depan Tuhan dan yang memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma. Siapa tahu dengan saya sekolah teologi, ya, saya harus buka gereja supaya apa? Saya dapat upah. Karena kan biasanya seperti itu. Buka gereja, ya, ada jemaat, sudah, ada upah. Tetapi di saat Roh Kudus yang menjadi guru, tidak ada istilah mau buka gereja, buka apapun. Tetapi yang apa? Yang ada apa? Buka semua hati manusia untuk benar-benar melakukan kehendak Bapa. Ya, tidak berpikir punya gaji atau tidak, enggak. Karena Dia memberikan dengan cuma-cuma, kita juga memberikan dengan cuma-cuma. Tetapi Dia memberikan dengan cuma-cuma, kita yang memberikan juga dengan cuma-cuma. Kita pun akan dipeliharanya di saat tujuan kita
bukan itu tadi. Untuk apa? Untuk mengenyangkan perut. Jangan. Ya. Makanya hamba Tuhan itu jangan jadikan sebagai profesi. Ya. Itu bukan profesi. Hamba Tuhan itu adalah panggilan jiwa, bukan profesi. Karena kalau seseorang menjadikan kehambaannya sebagai profesi, maka tujuannya untuk apa? Uang. Tujuannya supaya apa? Dia buka gereja, ya supaya ada mencukupkan kebutuhan keluarganya. Itu sudah menjadi tujuannya. Padahal bukan Tuhan membiarkan. Ya. Kita yang tidak menjadikannya sebagai profesi, Tuhan juga akan pelihara. Anak saya puluhan orang ini ya. Bukan hanya 2 anak saya. Puluhan orang di sini. Pelihara kok. Ya. Mungkin hamba-hamba Tuhan anaknya masih berapa? 2, 3, 4 orang. Ya. Tetapi sudah pusing memikirkan apa ini nanti yang dimakan anak istriku besok. Ya. Oh, aku harus pergilah dulu pelayanan ke sana supaya nanti ada PK. Oh, aku harus kunjungilah dulu keluarga si A, si B, si C, ya. Karena kalau aku datang pasti nanti dikasih berkat. Wow, ini motivasi yang salah ini, ya. Ini sesuatu yang salah. Karena di saat kita menyatakan panggilan itu, ya, maka Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Makan, minum, pakaian kita Tuhan pelihara. Percaya saudara. Tanpa pikiran kita tertuju ke sana, ya. Tanpa kita menghitung-hitung, oh persembahan jemaat minggu ini sekian, ya. Oh nanti mungkin buat janji iman lah. Gereja butuh mobil, gereja butuh ini. Kalau gereja butuh segala sesuatu, nih, ini saja modal, ya. Berdoa kepada Elohim, dia kaya, dia punya langit. Bagaimana Tuhan tidak akan berikan asalkan itu tidak menjadi tujuan hidup kita, ya. Saya selalu meminta kepada Tuhan di dalam doa, ya. Paling saya bilang sama saudara, ya, tolong doakan untuk kelancaran ini. Saya tidak akan minta kepada saudara, ya. Saya tidak akan pernah bilang, ya mari kita kumpulkan untuk pembangunan rumah doa. Nanti dari Ibu Rani berapa, dari Ibu Foni berapa. Enggak. Saya hanya katakan, mari kita topang doa supaya pembangunan ini segera selesai. Itu saja. Kan gak salah kalau kita ngajak berdoa toh, ya. Jadi ingat, hamba Tuhan bukan profesi, tetapi menjadi seorang hamba adalah panggilan jiwa. Nah, di saat itu menjadi panggilan jiwa, maka dengan kerelaan hati kita memberitakan firman Tuhan, sehingga akan mengandung kuasa, akan banyak jiwa-jiwa yang semakin mendengar kebenaran dan melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ya, nah kita lanjut. Ayat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai 11, ya. Kita baca dari ayat yang ketiga lah dulu ulangnya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, ya. Jadi ini dunia sedang tidak aman-aman saja. Makanya saudara harus pikirkan segala sesuatunya, supaya apabila rancangan-rancangan mereka dinyatakan atas dunia ini, setidaknya berkurang-kurang percobaan yang kita hadapi, kalaupun tidak luput sepenuhnya, karena ada kalanya orang benar pun bisa tertimpa pedang, ya. Nah, tapi setidaknya satu contoh nih, kami persiapan di sini. Kalaupun satu contoh kelaparan terjadi, ya setidaknya tidak terlalu lapar, ya. Yang tadinya makan 3 hari, 3 kali 1 hari, 2 kali. Yang tadinya 2 kali, 1 kali, ya. Oh, kami di sini lagi melatih diri nih, ya. Makan pun secukupnya, ikan tidak tiap hari, ya. Benar-benar lidah kami latih ini. Karena apa? Lidah ini pun dipakai si jahat ini, ya.
untuk segala sesuatu. Tidak bisa dia dicobai dari karakter, dicobai dengan rasa rakus. Hati-hati, orang yang suka makan dan memberikan asupan makanan yang berlebihan ke tubuh, itu iblis sudah bekerja. Jadi makanya hanya masukkan ke dalam tubuhmu apa yang diperlukan oleh tubuhmu. Ya, lebih daripada itu si jahat sudah bekerja. Ya, berhikmat dalam hal memakan. Jangan enaknya saja. Ini nanti sudah dipesan mie ayam, ya, pesan bakso, pesan lagi ice lemon, ya, pesan lagi kue-kue. Sekali makan semuanya, serakah namanya itu. Ya, oke. Kita lanjut. Jadi ingat, dunia sedang tidak baik-baik saja. Makanya persiapkan mentalmu, terlebih hubunganmu kepada Tuhan, supaya apa? Kalaupun pencobaan itu datang melanda bumi, ya, kita tidak kecewa. Kita sudah tahu kalau itu sudah akan datang. Dan mental kita sudah siap menghadapinya, sehingga kita tidak gugur di medan perang. Ya, kita lanjut. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Yes. Jadi kedatangan Tuhan dikatakan seperti pencuri. Itu bagi orang-orang yang di dalam kegelapan. Tetapi bagi anak-anak terang, bagi anak-anak siang, ya, kita akan tahu bila mana Tuhan kita akan datang. Kita akan tahu bagaimana Tuhan kita akan datang. Ya, makanya kita sudah berjaga-jaga. Kita sudah bersiap-siap. Sehingga di saat Tuhan kita hendak datang, sudah datang, kita didapatinya penuh sukacita, kita didapatinya setia, kita didapatinya sedang menantikan Dia. Ya, dengan mempersiapkan minyak dalam buli-buli dan menyalakan pelita kita. Ya, maka tidak akan ada cerita tertinggal. Ya, jadi jangan ada rencana untuk tertinggal ini ya. Nah, karena sakit, kami saja diberi peringatan. Beberapa minggu lalu Tuhan kasih kami peringatan, anakku, berjuanglah supaya engkau tidak tertinggal. Kami saja yang sudah seperti ini setiap hari, Tuhan masih memberikan peringatan. Ya, berjuanglah supaya tidak tertinggal, karena begitu sakit di masa itu, ya. Sepertinya tidak akan ada yang selamat di masa itu saking sakitnya, ya. Tetapi di saat Tuhan beri peringatan, saya sukacita, ya. Saya sukacita kenapa? Saya sampaikan kepada saudara, ini sudah saya sampaikan sahabat lalu mungkin, tapi saya ingatkan lagi ya. Di saat Tuhan memberikan kamu peringatan, memberikan saudara dan saya peringatan, jangan tawar hati, jangan berontak. Sekalipun peringatan itu keras, ya, sekalipun peringatan itu seolah-olah karakter kita ini benar-benar ditelanjangi, ya, bersukacitalah. Kenapa? Karena di saat kita bersukacita, di saat Dia memberikan peringatan, ya, Tuhan pun akan senang melihat kita. Berarti kita adalah orang yang siap dibentuk, ya. Nah, berarti kita adalah orang yang siap diubahkan, mau diberikan peringatan. Karena kenapa Tuhan memberikan peringatan? Karena kasih-Nya, karena Dia peduli. Tuhan tidak mau ada celah, ada cacat, ada noda di dalam diri kita di saat hari kedatangannya. Makanya Dia memperingatkan kita, sekalipun itu kesalahan diperingatkannya. Jadi bersyukur kalau peringatan itu diberikan, maka Dia akan selalu memberikan kita nasihat supaya kita hidup kudus, ya. Jadi jangan pernah tawar hati di saat peringatan itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya, ya. Tetapi
sedihlah di saat engkau melukai hati Tuhan. Itu saja. Ya, saya pernah dikasih Tuhan peringatan ini beberapa bulan lalu itu ya. Saya bermimpi. Di dalam mimpi saya dia datang. Dia datang, ada para malaikat kiri dan kanan. Dia datang dari dalam. Itu. Dia bilang sama saya, aku tidak berkenan atasmu. Baru pergi dia. Wow, itu siksaan yang luar biasa dalam hidupku. Ya. Nah, saya tidak tawar hati di saat dia katakan, engkau tidak berkenan di hadapanku. Karena saat itu saya masih hidup. Jadi saya masih bisa untuk memulihkan keadaan. Ya. Saya masih bisa berjuang untuk saya berkenan di hadapan Tuhan. Itu kesalahan kecil loh. Ya. Nah, tetapi saat itu saya sedih, saya menangis sejadi-jadinya. Apa yang saya tangisi? Ibarat dia kekasih kita. Kita buat dia kecewa sama kita. Seperti ibarat ketahuan selingkuh. Satu contoh seperti itu. Ya. Kan sedih banget kita gitu. Tiba-tiba pasangan kita tahu kita selingkuh, kan sakit banget. Ya. Nah, itulah kesedihanku saat itu karena aku telah menyakiti hatinya. Nah, jadi kesedihanku bukan karena diberi peringatan itu. Saya bersyukur dikasih peringatan, ya. Tetapi kesedihanku saat itu, oh Tuhan, sudah berduka Engkau aku buat hanya karena pelanggaran. Ya, kecil sebenarnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sedihlah di saat engkau membuat Tuhan bersedih atau kecewa atasmu. Ya. Oke, kita lanjut ke ayat yang kelima. Ingat, anak-anak gelaplah yang tidak tahu bila mana tuannya akan datang. Tetapi anak-anak terang sudah tahu bila mana tuannya akan datang, sehingga mereka akan berjaga-jaga. Ya. Ayat ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, tidur di sini bukannya berbicara kita malam satu contoh tertidur seperti ini, bukan seperti itu ya. Nah, tetapi kata tidur di sini ya, supaya kita selalu terjaga melihat segala keadaan ya, tidak cuek dengan segala pemberitaan yang telah diberitahukan, supaya mata kita selalu terbelalak terbuka ya, melihat itu semua sehingga kita bisa mengetahui, melihat segala musim ya, mengetahui bila mana Tuhan akan datang, sehingga kita akan selalu berjaga-jaga dan sadar. Nah, di dalam berjaga-jaga ini, disitulah kita selalu koreksi hidup kita. Apa nih yang sudah saya lakukan hari ini ya? Kalau Tuhan datang, berkenan gak saya ini? Itu berjaga-jaga ya. Nah, sehingga kita menyadari perkataan saya ada nggak yang nggak beres ini. Pikiran saya ada nggak yang nggak beres. Nah, besoknya aku harus menjaga sikap. Kemarin ada salah perkataanku, aku tidak mau mengulang lagi. Ya, aku harus banyak bersekutu. Kemarin saya kurang bersekutu. Itu berjaga-jaga karena siapa tahu nanti Tuhan datang. Ya, supaya didapatinya aku setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Nah, sadar. Kan di sini dikatakan ya, berjaga-jaga dan sadar. Nah, kita sadar, oh, kemarin itu perbuatanku sudah tidak sesuai, tidak pas itu, ya. Jadi sadar. Nah, di saat ada pencobaan datang di hadapanmu, oh, ini memancing kemarahan. Jadi ini saya harus sadar, kalau ini adalah ujian yang harus aku lewati. Nah, aku tidak bisa jatuh. Nah, itu, ya. Berjaga-jaga dan sadar. Karena kalau kita tidak sadar dengan situasi yang ada di hadapan kita, kita bisa terjatuh dalam pencobaan. Saudara tidak mau kan jatuh ke dalam pencobaan, ya? Jadi di saat suamimu atau istrimu ya sedang membuat
satu masalah, sadar. Itu ujian. Ya, sadar. Sehingga kita pun tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Di saat kita dimarahi, kita tidak boleh marah. Ya. Jangankan marah, kecewa pun kita enggak. Oh, ini kan saya lagi dalam ujian ini. Aduh, suamiku pula yang dipakai menguji aku. Tuhan, tolong kuasai hatiku Tuhan, kuasai mulutku Tuhan. Langsung berdoa peperangan. Tolong juga kuasai suamiku Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, Engkau jaga Tuhan dalam namamu Yehoshua Masiah. Peperangan. Ya. Itulah berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Artinya diberikan di saat ada kesempatan ini, mereka memakainya untuk kenikmatan. Ya, sama seperti sekarang. Ya, ini sebenarnya zaman kan sudah susah, tetapi kan manusia masih leluasa untuk melakukan apapun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi mereka berpangku tangan. Orang yang ada menambah-nambah bisnis. Saya katakan, kalau anak Tuhan yang bijaksana, ini bukan waktu untuk menambah-nambah bisnismu. Bahkan yang ada, tutup. Berhentikan. Nggak waktunya lagi. Nggak. Saatnya fokus kepada Tuhan. Asalkan cukup makan dan pakaianmu, cukuplah bagimu. Ya. Nggak ada lagi kesempatan bagimu untuk menambah-nambah bisnis. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Ya. Kalau tanda bilangan itu sudah ditetapkan, ya, ini sudah hitungan jari. Kalau mata uang tunai sudah ditarik, mau kau bawa kemana bisnismu? Yang ada itu akan menjeratmu untuk tunduk kepada patung itu. Ya, makanya sekarang nikmati saja apa yang kamu punya. Ya, nikmati apa yang kamu punya. Dengan apa? Lakukan apa yang bisa kamu lakukan selagi masih ada kesempatan. Ya. Sudah. Hidup sederhana saja. Ya. Pulang kampung bertani. Karena toh kalau uang itu sudah tidak bisa lagi, apa yang harus saudara kerjakan? Sekarang bisnismu lancar, ya, tapi engkau tidak ada kesiapan di saat terjadi sistem di mana tidak bisa membeli dan menjual, ya. Akhirnya apa? Jatuh miskin. Ya. Masih enak masih jatuh miskin. Bagaimana kalau tunduk kepada tanda bilangan itu, ya? Aduh. Jadi sekali lagi saya katakan, ini bukan waktu untuk mengembangkan bisnismu. Yang ada ini adalah waktu untuk memberhentikannya supaya engkau fokus untuk melanjutkan hidupmu ke depan. Dengan apa? Berjuang hidup tanpa membeli dan menjual. Itu yang harus kamu kerjakan sekarang. Bukan pengembangan bisnis yang kamu punya tanpa adanya persiapan. Ya. Jangan menjadi orang yang bodoh dengan menjadi orang yang hidup dalam kegelapan. Ya. Dan iblis akan menarikmu untuk terjerat di dalamnya. Engkau yang punya bisnis akan semakin berkembang. Supaya apa? Engkau sulit untuk meninggalkannya. Ini jerat. Jebakan Batman. Jebakan si jahat. Ya. Kenaikan jabatan membuatmu terlena. Akhirnya menerima tanda bilangan. Alih-alih nanti dikatakan apa? Itu kan hanya perkembangan teknologi. Itu belum tanda itu. Ya. Waktu simulasi kemarin juga seperti itu. Simulasinya sudah ada loh saudara. Kalau simulasinya sudah ada, berarti aslinya tidak akan lama lagi. Ibarat kita ujian, ya. Ibarat kita ujian. Di saat sudah ada tryout, apa lama jangka waktunya? Ya? Enggak kan? Enggak. Simulasi sudah kemarin melalui ini. Ya. Banyak orang mengatakan itu kan baik, itu kan pertolongan yang diberikan, ya. Nah, sama seperti
Kemarin saya nonton videonya Dr. Richard ya, waktu bicara dengan Dharma Pongrekon ya. Nah, itu kan ibarat seseorang nih yang ada sungai, ada banjir, jadi dikirimkan sama dia penolong-penolong ya, tetapi dia masih tetap menunggu pertolongan Tuhan ya. Nah akhirnya nggak selamat katanya. Loh, nggak ada hubungan ke sana, nggak nyambung saya bilang ya. Kita harus punya hikmat. Itu bukan pertolongan yang diberikan, itu tipu daya ya. Bahkan itulah yang kelak nanti akan mematikan ya. 2 hari lalu Tuhan berfirman kepada saya, anakku, sampar akan semakin nyata, sampaikanlah kepada seluruh dunia. Akan banyak orang yang mengalami kesakitan ya. Nah ini ada yang bertanya kira-kira tahun berapa dimulai. Berdoa saja ya, Tuhan akan bukakan. Kalau masih dengar-dengar ya dari mereka, tahun depan rencana ini sudah harus dilaksanakan. Itu masih rencana daripada mereka ya. Kalau mereka sudah punya rencana, ya sebenarnya tidak terlalu sulit untuk realisasinya ya. Ini tahun depan sudah ada ancang-ancang. Penyatuan mata uang itu sudah harus ditetapkan, diberlakukan. Karena 2023 penyatuan mata uang itu menjadi mata uang digital itu sudah disahkan ya, Januari 2023 ya. Makanya kita jangan ketinggalan zaman ya. Kami yang uang di hutan saja yang nggak ada. Ini televisi baru ada pas ulang tahun saya tanggal 11 April kemarin ada yang hadiahkan. Sebelumnya saya tidak ada televisi. Kami jarang buka internet, tetapi karena kami selalu berdoa, Tuhan tolong bukakan kepada kami apalagi informasi yang patut kami dengarkan untuk kami bersiap-siap. Tuhan selalu bukakan. Makanya sampai ada orang yang heran, ibu di hutan tapi informasinya lengkap terus ya. Ya, karena apa? Televisi kami Tuhan, dia yang kasih info ya. Jadi apa iya ya, masih ada waktu lagi untuk kita berpangku tangan? Enggak. Ini masih perencanaan 2025. Kalaupun pelaksanaannya entah 2026, 2027 atau seterusnya ya. Yang jelas kita sudah mendengar bagaimana kabar-kabar ya, bagaimana pidato-pidato yang kadang kita ambil cuplikannya ya, kita dengarkan itu. Mereka sudah kasih clue, mereka sudah kasih kode apa yang akan terjadi di negara kita, di seluruh bumi ya. Ini saja sudah dikerjakan. Saya heran melihat si chemtrail ini tiap hari ya. Kok iya sih sampai 2-3 kali satu hari, ada apa sih ya? Kalau itu udah terjadi sakit penyakit kan semakin banyak ya. Nah mulai deh. Dulu DBD banyak ada, tidak pernah ada diceritakan masalah vaksin-vaksin DBD. Sekarang ya keluar lagi. Ada apa ini ya? Jadi jangan sampai nanti penyatuan mata uang ini saudara menganggap itu hanya kemajuan teknologi. Kalau sudah ada sistem di mana orang tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, maka sudah itu dia. Makanya anak-anak terang akan tahu ini semuanya ya. Akan tahu. Nah, ini ada yang mengatakan masa antikris 3,5 atau 7 tahun setelah uang digital. Belum tentu ya. Karena itu tidak ada tertulis. Intinya sebelum kedatangan Tuhan kita harus tahu siksaan berat akan kita alami. Penderitaan akan terjadi di muka bumi. Jadi jangan dininabobokan juga dengan pemberitaan yang mengatakan ya, oh kita tidak akan mengalaminya ya. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh.
Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah
orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat,
tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.